Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Layu Lestari, NIM 1900172. Saya di sini perwakilan mahasiswi Stikes Dr. Subandi Jember. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pra kecelakaan dalam pemenuhan tugas ujian praktikum atau OSCE K3 Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan dengan materi pra terjadinya infeksi nosokomial. Oke, sebelum kita ke praktiknya, cara mencegah infeksi nosokomial itu kita harus tahu apa sih itu infeksi nosokomial? Nah, oke, sekarang saya akan jelaskan apa sih itu infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Nah, seseorang yang dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika terinfeksi didapat ketika berada atau menjalani perawatan di rumah sakit. Gitu. Infeksi nosokomial juga bisa terjadi pada pasien, perawat, dokter, serta pekerja yang ada atau pengunjung rumah sakit. Contoh penyakit yang terjadi akibat infeksi nosokomial adalah infeksi aliran darah, pneumonia, infeksi saluran kemih atau ISK, infeksi luka operasi atau ILO. Nah, penyebabnya itu apa sih? Nah, penyebabnya itu infeksi nosokomial itu biasanya terjadi saat pekerja rumah sakit itu lengah atau kurang menjaga kebersihan dirinya. Infeksi nosokomial itu juga bisa dialami oleh pasien yang berobat ke rumah sakit. Juga selain itu, staf yang berpindah dari satu pasien ke pasien yang lain bisa menjadi sarana penyebaran patogen. Pada dasarnya, staf bertindak sebagai vektornya. Oke, gejala infeksi nosokomial. Apa sih gejala infeksi nosokomial itu? Nah, gejala yang dialami oleh pengidap harus timbul setelah perawatan di rumah sakit dan tidak sesuai dengan keluhan awal. Garis bawah ya, tidak sesuai dengan keluhan awal saat masuk rumah sakit. Nah, itu beberapa gejala umum infeksi nosokomial itu antara lain. Yang pertama, batuk dengan dahak kental. Yang kedua, demam atau menggigil. Yang ketiga, jantung berdebar cepat atau takikardia. Yang keempat, tubuh terasa lemas. Yang kelima, nyeri punggung bawah dan perut bawah. Dan sesak nafas. Nah, gejala infeksi nosokomial akan bervariasi berdasarkan jenisnya. Jenis infeksi nosokomial yang paling umum diantaranya itu adalah infeksi saluran kemih, infeksi luka bedah, infeksi aliran darah, dan pneumonia yang saya sebutkan itu tadi. Orang yang mengalami gejala baru selama perawatan itu juga mungkin mengalami rasa sakit dan iritasi pada area yang terinfeksi tersebut. Jadi tidak sesuai dengan keluhan awal saat masuk rumah sakit. Nah, pengobatan infeksi nosokomial itu tergantung pada penyebab infeksinya. Penyebab infeksi nosokomial itu adalah bakteri. Nah, pengobatan awal untuk infeksi nosokomial itu adalah pemberian antibiotik secara empiris, yaitu pemberian antibiotik yang tidak spesifik sebelum ada hasil dari kulturnya. Terapi antibiotik secara empiris adalah pemberian antibiotik awal sebelum jenis bakteri penyebab infeksi diketahui dengan pasti. Tujuannya yaitu agar antibiotik tersebut dapat mengontrol atau membunuh bakteri penyebab infeksi sambil menunggu hasil kultur itu keluar atau hasil pemeriksaan itu keluar gitu. Setelah ada hasilnya, pemeriksaannya itu pemberian antibiotik akan disesuaikan dengan jenis bakteri secara lebih spesifik lagi. Anti jamur maupun antivirus juga dapat diberikan jika dicurigai adanya penyebab jamur atau virus itu gitu.
Nah, di sini juga ada terapi suportif. Itu juga dapat diberikan seperti pemberian cairan, oksigen, atau obat untuk mengatasi gejala tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Terapi suportif juga dilakukan untuk memastikan agar kondisi pasien itu tetap stabil dan seluruh alat yang menempel pada tubuh dan mengakibatkan infeksi seperti kateter, selang napas, selang infus atau lainnya itu juga memungkinkan segera dicabut. Nah, prosedur operasi debridement juga dapat dilakukan untuk infeksi pada luka operasi dengan cara memotong atau mengangkat jaringan yang tidak sehat. Selain itu, untuk mencegah dehidrasi juga. Nah, dokter akan memberikan sejumlah cairan infus dan menyarankan menu makanan yang mengandung protein tinggi untuk membunuh bakteri tersebut. Oke, langsung saja kita ke pencegahan infeksi nosokomial. Nah, langkah-langkah pencegahan infeksi nosokomial itu menjadi tanggung jawab seluruh orang yang berada di rumah sakit, termasuk petugas kesehatan juga, seperti dokter, perawat, pasien, dan orang yang berkunjung ke rumah sakit. Beberapa langkah yang saya dapat lakukan untuk mencegah penyebaran infeksi nosokomial adalah: yang pertama, cuci tangan. Penting bagi kita semua orang yang berada di rumah sakit untuk mencuci tangan yang benar sesuai rekomendasi WHO. Ada 5 waktu wajib untuk cuci tangan saat berada di rumah sakit, yaitu sebelum memegang pasien, sebelum melakukan prosedur dan tindakan kepada pasien, setelah terpapar dengan cairan tubuh pasien, misalnya darah, urin, atau feses, dan setelah memegang barang di sekitar pasien. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan rumah sakit. Lingkungan rumah sakit perlu dibersihkan dengan cairan pembersih atau disinfektan. Lantai rumah sakit perlu dibersihkan sebanyak 2-3 kali sehari. Nah, sementara dindingnya perlu dibersihkan setiap 2 minggu sekali agar rumah sakit itu terlihat sehat dan bersih. Yang ketiga, menggunakan alat sesuai dengan prosedur tindakan medis atau penggunaan alat atau selang yang menempel pada tubuh pasien seperti infus, alat bantu pernafasan atau oksigen, atau dipasang sesuai SOP atau standar operasional prosedur yang sesuai di tiap-tiap rumah sakit dan sarana kesehatan di rumah sakit. Yang keempat, tempatkan pasien berisiko di ruangan isolasi. Penempatan pasien harus sesuai dengan kondisi dan penyakit yang diderita oleh pasien. Contohnya, pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah atau pasien yang merasa untuk menularkan penyakit pasien ke pasien yang lain yang akan ditempatkan di ruang isolasi. Begitu. Yang kelima atau yang terakhir, menggunakan APD atau alat pelindung diri sesuai SOP, standar operasional prosedur, dan setiap orang yang perlu menggunakan alat pelindung diri, termasuk kita sebagai perawat.